Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, tadi ada pertandingan Coppa Italia. Juventus melawan Frosinone dan Juventus ngebantai Frosinone 4-0, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya tim-tim besar kayak Lazio, Juventus melaju ke semifinal Coppa Italia. Gak apa-apa, Juventus terusin aja sampai final dan juara, dan Scudetto kasihin ke Inter. Ya, kasihin bukan dalam arti negatif ya. Inter akan berjuang untuk mendapatkan tersebut. Apalagi ya, tanggal 4 Februari kita akan menjamu Juventus di Giuseppe Meazza. Ini yang kita tunggu-tunggu, tapi sebelumnya kita harus menghadapi Monza, Fiorentina, baru nanti akan ketemu dengan Juventus di Serie A, sahabat Bob. Nah, ini sahabat Bob, ternyata bintang Kanada tiba di Inter dalam kondisi fisik yang bagus ya. Jadi ternyata Tajon Buchanan ini fisiknya sangat bagus, dan bahkan ya walaupun dia udah lama bermain di Brugge ya, tetapi di Desember dia kan tidak banyak bermain ya. Nah, ini dia. Pemain internasional Kanada membuat 20 penampilan di klub Brugge sejak awal musim. Ya, bermain selama 1438 menit. Namun waktu bermain menurun pada Desember. Namun meskipun waktunya bermain terbatas di bulan lalu, ia masih mempertahankan performa terbaik, klaim surat kabar Merah Muda tersebut. Sumber tersebut menjelaskan bagaimana tes fisik Buchanan membuatnya setara dengan beberapa atlet terbaik klub. Wow ya, pemain sayap ini diberkati dengan kecepatan yang luar biasa, dan dia akan berusaha memanfaatkan dengan baik selama waktunya bersama di Inter ya. Semoga aja sahabat Bob ya, dia juga udah balik dari Belgia, udah mengurus kepindahan dia ya karena non Uni Eropa, dan udah beres. Sekarang kemarin dia juga udah berlatih lagi, dan dia udah siap dipanggil untuk melawan Monza ya. Mungkin baru sebagai cadangan, tetapi ini akan menjadi senjata rahasia Inzaghi. Ya, lebih dari sekedar wingback, bintang Kanada juga meliput peran lain dalam sistem taktis Inzaghi ya. Buchanan awalnya adalah pemain sayap ya, namun menurut Gazzetta dello Sport bahwa peran lain bisa ditafsirkan oleh pendatang baru tersebut dalam pengaturan taktis Simone Inzaghi. Dia memiliki karakteristik untuk bermain sebagai second striker. Marcus Thuram, Lautaro telah mengukuhkan diri sebagai pilihan utama. Namun pemain cadangan Sanchez dan Arnautovic belum menunjukkan kualitasnya. Oleh karena itu, Buchanan dapat menampilkan dirinya sebagai opsi tambahan di lini serang ya. Kita lihat aja sahabat Bob bagaimana. Yang penting, nah semoga nanti di Minggu dini hari dia bisa debut dan kita bisa melihat seperti apa. Memang kualitasnya jangan diragukan, skillnya, kecepatannya, ya itu yang terbaik buat Buchanan, dan semoga dia cepat beradaptasi ya. Nah sahabat Bob, ini yang lagi heboh juga ya, media sosial, grup ya. Oktri harus memberikan kompensasi kepada Suning untuk menyelesaikan pengambil alihan Inter Milan, penjelasan angka ya. Jadi kalau misalnya seandainya Suning tidak bisa lagi melanjutkan atau pembiayaan kembali, kemungkinan kan Oktri akan mengambil alih ya. Tapi ternyata Oktri harus membayar lagi kepada Suning ya. Jadi Inter waktu itu sama-sama kita tahu ya 275 juta euro utangnya ya, dan akan jatuh tempo 20 Mei 2024. Berarti kan sekitar 4 bulan lagi ya sahabat Bob ya. Masa tenggatnya makin dekat. Nah, saat tampil di Panorama, pengacara Italia Michel Di Francisca menjelaskan konteks dokumen yang mengungkapkan rincian perjanjian antara Suning dengan Oktri. Nah, inilah perjanjian mereka. Menurut Di Francisca, kelompok investasi Amerika harus membayar antara 150 sampai 300 juta jika mereka memutuskan mengakuisisi saham Suning klub tersebut. Tentu saja skenario ini bisa terjadi jika kelompok Tiongkok gagal menemukan solusi sebelum batas waktu pinjaman. Namun demikian, jika Oktri memutuskan untuk mengambil alih tersebut, itu juga akan menjadi langkah yang mahal ya. Seperti dilansirkan di Francisca, dokumen tersebut dengan jelas menyatakan kredit harus mengganti debitur berdasarkan perkiraan nilai klub. Nah, kalau misalnya Inter
menilai nilainya 1,2 M. Dan setelah dikurangi komitmen finansial klub sebesar 750 juta, serta pinjaman beserta suku bunga sekitar 380 juta, Oktri harus membayar sekitar 70 juta. Pihak pengacara Italia bilang. Selanjutnya juga Suning menagih nilai saham milik Grand Tower 125. Jadi kurang lebih 200 juta. Tapi kalau misalnya nilai Inter 1,3 miliar, si Suning akan mendapat 300 juta ya. Jadi solusi alternatif buat Oktri adalah memutuskan untuk membeli saham Suning tersebut adalah mempertahankan grup Tiongkok tersebut sebagai pemilik minoritas daripada membelinya ya. Jadi kemungkinannya seperti itu. Tapi kita lihatlah apa yang akan dilakukan Zhang Suning dalam 4 bulan ini. Apakah dia akan melepasnya begitu aja atau dia lagi mencari solusi gitu loh. Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga ini tidak mempengaruhi pemain-pemain dan manajemen. Dan sahabat Bob ya, kita juga jangan lupakan Inter ternyata kemarin di transfer market itu keluar ya. Utang terbesar di Serie A itu Inter ya, 807 juta euro ya. Juventus 791, di bawahnya ada Roma ya. Roma juga utangnya gede sekitar 600-an, Juve hampir 800 juga gitu loh. Jadi wajar ya Inter bagaimana dia mengirit cara membeli pemain ya, kayak Juventus ya, mereka mau jor-joran ya silakan aja gitu. Tapi perlu sahabat Bob tahu bahwa utang Inter tuh 807 juta euro. Ini ada di bawah ya. Jadi wajar-wajar aja mencari pemain gratisan dan yang murah ya. Karena uang sahabat Bob ya. Itu ya buat Oktri. Nah, kemarin seperti di video gue sebelumnya bahwa si Leicester City ternyata serius untuk mendatangkan Sensi. Nah, Sensi juga sudah menyatakan iya walaupun bermain di divisi 2 ya. Semoga ini cepat beres nih, lagi ada intensitas antara Inter dengan Leicester City. Semoga kita bisa menjual dia untuk mendatangkan Muriel ya sahabat Bob ya. Muriel ini juga bagus, semoga aja ini udah go update terus karena ya semakin dekat Sensi keluar dari Inter. Nah, kemarin Jalo udah here we go ya ke Juventus, tapi ya Inter santai-santai aja seperti gua bilang ya. Ternyata Inter sama ya, AC Milan dan Napoli ini kan juga udah lama nih mengawasi Tosin ada Rabiot ya. Ini pemain Fulham, ini juga bagus. Dia pemain Inggris keturunan Nigeria dan dulu sempat diincar Inter waktu dijadikan sebagai pengganti Milan Skriniar. Ternyata tidak. Nah, dia kontraknya juga akan habis di musim ini. Jadi usianya masih muda, 26 tahun ya. Jadi ini bisa menggantikan Jalo ya, pemain muda, tinggi, dan dia juga bagus nih ya. Dia juga sudah mencetak 1 gol ya musim ini. Jadi kita harap ya kalau memang dia bisa datang ke Inter ini akan bagus. Pemainnya tinggi dan bagus. Gua pernah lihat nih, kalau sahabat Bob pernah lihat Liga Inggris, Fulham bermain, ini juga bagus, cukup bagus ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, apakah ada Rabiot ini bisa datang ke Inter secara gratis ya. Cari gratis lagi sahabat Bob, bukan cari yang berbayar ya. Ini kita tunggu aja. Tosin ada Rabiot pengganti Jalo ya. Sahabat Bob, pelatih Inter Milan Inzaghi ingin menyamai rekor Piala Super mantan manajer AC Milan dan Real Madrid. Jadi 2 musim terakhir Inter memenangkan Super Coppa ya. Inzaghi mengalahkan Juventus, terus mengalahkan AC Milan ya. Nah, ini ada yang ketiga, nanti akan berada di Riyadh ya. Nah, kalau Inzaghi bisa mempertahankan, dia akan menyamai rekor Capello. Tapi bukan itu aja sahabat Bob, bukan hanya ini. Inter akan mendapatkan 8 juta euro. Makanya kenapa kemarin Opa Marotta bilang bahwa dia akan menentukan setelah final, setelah kejuaraan Super Coppa, baru menentukan akan membeli gelandang atau akan membeli striker. Karena masih ada waktu ya, bursa transfer sampai tanggal 31. Jadi artinya masih bisa ya, kalaupun Sanchez mau keluar atau apa, itu masih ada waktu sahabat Bob ya. Kita tunggu aja sahabat Bob, semoga Inzaghi benar-benar bisa memenangkan Super Coppa dan juga Scudetto plus Liga Champion musim ini ya. Kita akan berbicara ya, Taremi lagi ya. Memang Taremi ini sangat intens dan gue juga suka ya. Nah, tapi benar kan, gue bilang kan kayak Dzeko ya. Ternyata perpaduan Taremi itu adalah perpaduan Lukaku dan Dzeko. Kenapa dia ideal banget buat Inter ya?
Surat kabar berbasis Turin menggambarkan pemain berusia 31 tahun ini adalah campuran Lukaku dan Dzeko yang menggabungkan atribut fisik dan teknis. Kedua striker tersebut telah meninggalkan Inter. Semua tersebut menambahkan bahwa Taremi umumnya bermain sebagai penyerang tengah. Namun ia juga bisa sebagai striker kedua. Ia bahkan pernah bermain sebagai pemain sayap kiri dengan formasi 4-2-3-1 ya. Secara statistik, pemain Iran mencatat 74% umpan sukses selama 4 tahun ada di Porto. Dia memenangkan 48% duel udara dan darat serta 48% percobaan dribble. Dalam 171 penampilan di Porto, dia mencatat 86 gol dan 53 asisnya, emang hebat ya. Jadi kita tunggu ya, kalau gua sih senang dia dengan Taremi ini ya, semoga aja kita bisa mendapatkan secara gratis, Zelensky gratis, dia gratis, mudah-mudahan si Tosin tadi juga bisa didapatkan ya. Jadi walaupun kehilangan jalur tetap dapat yang lain ya. Nah, bahkan asistennya pelatih Iran ya, ini orang Italia ya, mantan pemain Inter malah, serbaguna, tegas dan rendah hati. Itulah gambaran tentang yang namanya si Taremi ya. Antonio Manicone ya, mantan gelandang Inter ini juga sudah sekarang menjadi asisten pelatih Iran, dan dia juga tahu bagaimana kualitas si Taremi. Dia memiliki kualitas fisik yang luar biasa, teknik yang luar biasa, kemampuan mencetak gol yang bagus, dan dia sangat bagus saat menyerang ruang. Dengan atau tanpa bola di kakinya, hal ini sebagai berkat kecepatannya. Saya melihatnya sebagai penyerang tengah dan striker kedua kalau dia bermain di timnas. Taremi juga membantu rekan setimnya bermain bagus. Dia suka memainkan bola. Dia tahu bagaimana melakukan intervensi pada saat yang tepat. Kita berbicara seorang striker modern, seorang yang bisa berguna bahkan ketika lawan mendekatnya. Dia pesepak bola kuat, menemukan ruang, melepaskan tembakan sesuatu yang mungkin belum pernah dilatih dalam latihan. Mehdi adalah pemain yang sangat sopan, penuh hormat, dan mencintai grup. Seorang yang muda, bergaul, ia bahkan tidak segan menerima permintaan foto dan tanda tangan dari para penggemar. Saat pertama kali bertemu, dia menyapa saya dalam bahasa Italia. Semoga aja dia bisa datang ke Inter, dan ini kalau dia menjadi perpaduan Lukaku dan Dzeko, ini akan bagus sahabat Bob ya. Nah, Inter juga akan mendorong remaja Argentina menjanjikan ke skuad senior Inzaghi ya. Dia musim ini sudah mencetak 2 gol dan 3 assist di Monza. Ini adalah Valentin Carboni ya. Jadi ya benar yang dibilang Galliani bahwa mereka rugi pinjaman kering, dan bahkan Inter juga tidak akan bersedia memberikan pinjaman basah ibaratnya ya. Wajib bisa membeli gitu. Nah, artinya Valentin Carboni ini juga akan bisa menjadi tambahan lini tengah kita. Dia adalah gelandang serang, ini cocok. Dia juga bisa menjadi second striker. Dan masih kecil, masih usia 18 tahun, tetapi sudah menjadi pemain inti nih sekarang di Monza. Nanti minggu dini hari dia akan melawan Inter, timnya dia. Semoga nanti dia tidak menyulitkan Inter ya, dan Inter bisa memenangkan melawan Monza. Ya, kita tunggu ya Valentin Carboni di musim depan. Nah, ini kemarin juga ada rumor tentang Martial. Martial, sahabat Mbok tahu ya, pemain MU, dan tahu berapa gajinya? 15 juta ya. Jadi ini secara terang-terangan ya, nggak mungkin kayaknya Inter. Tapi ya ada peluang. Dia ternyata 2015 dia masuk ke MU udah 8 tahun ya, bahkan udah masuk ke 9 tahun gitu loh. Jadi kontraknya akan habis, apakah dia akan diperpanjang atau tidak? Kayaknya MU tidak, karena terlalu tinggi. Bahkan tim MU sudah ada tim penganalisa gaji-gaji pemain ya, termasuk gajinya Anthony Martial ini gitu, kayak gabut ya, musim ini baru mencetak 1 atau 2 gol gitu loh, jadi kurang berkontribusi. Dan kalau memang dia bisa dipinjam Inter, berarti kan MU harus memperpanjang kontrak dia. Tapi kita akan lihatlah, gue sih nggak terlalu berharap ya, pemain ini sebenarnya bagus banget, tapi ya nggak tahu lah ya, gaji terlalu segitu tuh kurang yakin gue sahabat Bob. Nah, ini juga legenda Inter tegaskan Juventus favorit Scudetto, kami layak mendapatkan kesenjangan lebih besar. Ayo kalahkan mereka di San Siro. Ini berarti berpendapat ya. Jangan bercanda tentang hal itu. Juventus adalah favorit. Marotta benar, mereka tidak bermain di kompetisi Eropa. Mereka hanya memikirkan Scudetto. Mereka tidak memiliki gangguan lain. Berarti berharap Inter bisa membuka celah lebih besar di puncak klasemen. Meski demikian, ia mendesak anak buah Inzaghi mengambil tindakan sendiri dengan menumbangkan rivalnya di Giuseppe Meazza. Ya,
Sangat disayangkan oleh dia, kenapa jarak Inter hanya 2, harusnya bisa 5 atau 6 dibanding Juventus ya. Tapi nggak apa-apa, tetap fokus ya. Akan sangat menyenangkan membiarkan mereka tertinggal di belakang kita pada musim semi. Kata Berti ya, semoga Inter benar-benar bisa mendatangkan Scudetto musim ini. Nah, ini yang dibilang sedikit ini tentang kemarin ya, bicara tentang VAR, bicara apa yang di Milan juga ada kasus katanya kalah ya, tapi banyak alasan ya, kalah ya kalah aja. Lazio mengalahkan Roma, Roma bilang itu nggak penalti lah, apalah, padahal banyak gitu loh, tapi ya sudahlah. Nah, ini Plastino membela Inter, yang terkuat selalu mendapat kritik dari dunia lain. Ini benar sahabat Bob, semakin kuat, pasti goyangan itu semakin kencang anginnya. Ini benar. Nah ini dia bilang, jurnalis Plastino di Radio Sportiva angkat bicara terkait pernyataan terkait Inter terutama usai melawan Hellas Verona. Siapapun yang berada dalam momen menjadi lebih kuat dari orang lain. Selalu seperti ini di dunia lain, selalu mengkritiknya. Rewel, mencari favorit, selalu seperti ini. Bukan hanya untuk Inter. Ya, jadi ya banyak yang kritik bla bla bla, itu biasa ya, biarkan saja kata dia. Gua sepakat dengan yang dia bilang, jadi no comment, fokus aja, fokus dan fokus ya, setuju. Nah ternyata sahabat Bob, Agome kemarin ternyata jadi kan Sanchez Flores ya pelatihnya Sevilla. Sanchez Flores berbicara ya. Di antara banyak topik dia analisis, dia juga menyampaikan pendapat pengamin mengenai pemain baru, yaitu Agome. Sangat positif bahwa Lucien Agome ternyata bisa berbahasa Spanyol karena dia cepat berintegrasi ke dalam grup. Ya, dia siap, dia memiliki fisik yang luar biasa, dia harus mengenal kami sedikit. Ya, lebih lanjut tentang gelandang yang baru datang dengan status pinjaman dengan hak membeli. Ya, sebenarnya Agome ini fisiknya bagus. Gua dulu menganggap dia ini bisa pengganti Pogba gitu loh. Ternyata ya kurang mendapat tempat aja. Padahal kalau dia dikasih kesempatan, aduh, tapi ya sayang ya. Semoga aja kalau dia gacor di sana, Inter juga punya hak untuk membeli kembali. Ya kita lihat aja nanti sahabat Bob. Semoga sukses Agome ya. Sayang sekali pemain muda Inter itu aja sih. Nah, ini mantan pelatih Inter Stramaccioni ya. Inter layak mendapat tempat pertama, namun pujian diberikan kepada Allegri ya. Saya yakin Inter telah menunjukkan di lapangan bahwa mereka pantas mendapatkan tempat pertama. Tapi juga patut dipuji Allegri dan Juventus, kata dia. Tapi ya tetap bagaimanapun semoga Inter yang menjuarai Scudetto musim ini. Kita sudah tidak sabar menunggu pertandingan Monza, bahwa ini adalah paruh kedua dan semoga benar-benar dimulai dengan hasil positif dan sampai akhirnya positif sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.